So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Tani Nusantara dimanapun berada. Jadi kali ini kita akan share seperti janji saya pada video sebelumnya, video tentang proses perbanyakan AM4 ya. Silahkan cek di video-video sebelumnya. Nah, sesuai janji saya kemarin, setelah 7 hari kita akan cek hasil dari fermentasi kita kemarin, dari hasil perbanyakan fermentasi E4 kita ini ya. Tapi sebelum lanjut, kemarin ada pertanyaan via WA ke saya, kenapa harus diperbanyak ke E4 nya? Sebenarnya fungsi E4 itu apa sih gitu. Kalau kita ngomongin fungsi, kita tinggal baca di botol label kemasan ini, E4 itu udah lengkap fungsinya. Ini saya bacakan sedikit fungsi atau manfaatnya: memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik bahan tanah dengan cepat, dan lain-lain. Artinya fungsi atau manfaat daripada E4 ini sungguh sangat banyak, sangat bagus manfaatnya untuk budidaya tanaman kita. Jadi kenapa kita perbanyak? Pertanyaan keduanya, kenapa harus diperbanyak? Karena kalau kita terus-terusan membeli, ini kan lumayan ya harganya. Di daerah saya ini harganya 25.000 per botol. Mungkin di daerah lain ya harganya terus naik lah. Ada yang 20.000 atau mungkin juga ada yang 30.000. Jadi untuk melakukan penghematan itu hanya dengan bermodal 25.000 kita bisa dapat puluhan bahkan ratusan liter. Nah, ini seperti yang saya buat. Ini kemarin kita buat lebih kurang 250 cc, 250 mili, dan hasilnya ini lebih kurang 6, 7 atau mungkin 8 liter ini lebih kurang. Nanti kita lihat hasilnya ya. Yang jelas berhasil atau tidak berhasilnya perbanyakan mikroorganisme yang menguntungkan ini nanti satu bisa dilihat dari, bisa dicium dari baunya. Kalau baunya udah manis-manis sepet gitu ya, ya intinya baunya seperti bau E4 yang masih kemasan pabrikannya, artinya perbanyakan E4 kita berhasil. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari cairan ini apakah masih mengeluarkan gas atau tidak. Kalau tidak lagi mengeluarkan gas, artinya fermentasinya udah bagus, udah berhasil gitu ya. Nah, nanti kita lihat ini udah lebih kurang 7 hari. Ini kalau kawan-kawan lihat, perhatikan, ini menggelembung dan agak keras ditekan. Nah, artinya apa? Ada gas di sini. Nah, ini dalam masa lebih kurang 7 hari kemarin kita udah 2-3 kali membuka tutupnya untuk mengeluarkan gas, karena dikhawatirkan kalau gasnya dibiarkan menumpuk di sana takut nanti botolnya meleduk gitu ya. Nanti ini udah kita buka, udah kita lihat hasilnya, kemudian kita yakinkan ini jadi, baru nanti kita pindahin atau kita simpan dalam wadah-wadah ini. Kalau kawan-kawan punya wadah yang seperti ini, alias bukan wadah yang tidak yang tidak ketutup, lebih baik itu wadah yang tidak transparan, itu lebih bagus. Karena mikroba ini cukup bisa terpengaruh atau bisa terganggu dengan adanya cahaya matahari. Tapi kebetulan karena saya nggak punya botol yang yang model gini, adanya cuma botol yang transparan, saya pakai ini. Yang penting nanti pas penyimpanan usahakan di tempat yang gelap, jangan di luar ruangan. Dalam ruangan tempat gelap, tidak terkena langsung sinar matahari, intinya gelap gitu lah, untuk proses pertumbuhan atau perkembangan dari mikroba yang ada di dalam ini nanti. Oke, kita buka dulu ya teman-teman.
Tuh, suara anginnya keluar loh, suara gasnya. Nah, gitu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Warnanya udah coklat, ada busa-busa putihnya, dan bawahnya pun udah manis-manis sepet gitu. Insya Allah ini udah bisa dikategorikan jadi gitu ya. Oke, sekarang kita aduk dulu sebentar, baru nanti kita pindahin ke sini. Jadi teman-teman, untuk proses selanjutnya ini diusahakan ketika dalam proses penyimpanan disimpan di tempat yang gelap, itu satu. Yang kedua, usahakan ya 1 bulan sekali lah ditambahkan molase, atau kalau tidak ada molase bisa menggunakan molase KW2. Lihat di video saya sebelumnya ya, molase KW2 sebagai energi untuk bakteri mikroorganisme yang ada di dalam cairan ini. Kalaupun tidak ada molase ataupun molase KW2, ditambahkan dengan air leri atau air cucian beras juga bisa. Itu buat energinya supaya bakterinya terus berkembang biak. Artinya kepadatan bakteri yang ada dalam cairan ini semakin padat semakin menguntungkan bagi kita petani ataupun peternak ya. Oke, sekarang kita salin dulu, kita pindahin ke wadah yang sudah tersedia. Kita saring dulu teman-teman. Kalau di rumah ada saringan kelapa itu lebih bagus supaya lebih cepat. Kebetulan saya saringan kelapanya mungkin disimpan sama ibu negara. Oke, kita proses dulu pemindahannya. Oke teman-teman, ini sudah kita pindahin hasil fermentasinya ke wadah botol. Ini lebih kurang 3-4 liter lebih ya, 4 liter lebih kurang 4,5 liter lah mungkin. Ini masih ada di dalam ini. Ini akan kita simpan dulu menjelang wadahnya ada. Kebetulan kita kehabisan wadah, jadi kita biarkan ini dulu. Nanti kalau udah ada wadah seperti ini akan kita pindahin. Jadi saya ingatin sekali lagi teman-teman, kalau wadah teman-teman seperti ini, maka simpanlah di tempat yang gelap, jangan langsung terkena sinar cahaya matahari. Kalau seperti ini sekarang sebentar ya mungkin nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai terus-terusan terkena sinar matahari. Alangkah baiknya kalau teman-teman punya wadah yang tidak transparan seperti ini, yang artinya cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam, gitu ya. Nanti untuk proses aplikasinya ke tanaman, baik itu yang kita kocorkan langsung dengan campuran air atau mungkin kita gunakan untuk pembuatan pupuk kompos, baik itu pupuk organik cair atau mungkin pupuk organik padat, akan kita share lagi videonya ya. Untuk pembuatan pupuk kompos dengan media kohe atau kotoran sapi, kotoran kambing, dan sampah organik yang ada di pekarangan rumah, sudah saya share videonya, silahkan dicek. Itu juga menggunakan ini M4 ini. Nah, nanti
beberapa hari lagi kita akan share video hasil dari pembuatan pupuk kompos kemarin. Jadi per 7 hari akan kita share, kita akan lihat perubahannya. Apakah dalam 7 hari ada perubahan atau tidak. Artinya ketika pupuk komposnya mengalami perubahan, mulai hancur, warnanya mulai berubah kecoklatan, baunya sudah mulai tidak seperti bau sampah lagi, tidak seperti bau kotoran lagi. Artinya fermentasi atau pembuatan pupuk kompos dengan penambahan mikroorganisme pengurai ini bisa dikatakan berhasil gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kita agar terus bisa berkembang dan berbagi ilmu-ilmu pengetahuan. Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau fast respon silahkan langsung ke WA saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.